Kira-kira aku tidak keliru kalau aku namai ini babak baru. Beberapa tahun yang lalu, pribumi bangsa-bangsa Hindia masih melawan kekuasaan Government dengan senjata, dengan patriotisme, dengan agama. Dan semua mereka kalah. Pembentukan nation dengan mulut dan pena belaka. Di Eropa, pembentukan nation selalu berjalan dengan pedang dan darah. Nuraniku tergoncang. Apa harus kulakukan terhadap dia? Dia bukan penjahat, bukan pemberontak. Dia seorang terpelajar pribumi yang hanya terlalu mencintai bangsa dan tanahnya Hindia. Menjelang fajar rencanaku telah masak, persetan dengan sentimen kecil-mengecil. Dalam karirku, Mingke, pimpinan redaksi Medan, harus disingkirkan. Raden Mas Mingke, si galak dari Medan itu, kini dibuang ke Ternate. Mengapa ku biarkan kenyataan dan harapan bertarung dalam diriku? Mestikah aku dihadapkan pada pilihan, prinsip atau karir, moral atau jabatan? Aku tahu benar aku membutuhkan kedua-duanya. Padahal aku juga tahu aku harus ambil satu-satu di antaranya. Kesarjanaan tak ada arti di Hindia. Untuk keselamatan diri, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Bermuka dua dan berhati banyak dengan sadar. Sebagai pejabat, aku pun punya watak pejabat. Mengharamkan, mengimorilkan, mengkafirkan. Segala yang bertentangan dengan asas kekaulaan Hindia yang baik. Aku terjatuh pada renungan, tak habis-habis pikir. Bagaimana mungkin bangsa Eropa dengan perasaan hukum begitu tinggi berbuat seperti pembegal di tengah hutan? Aku teguk sisa whisky yang tertinggal di dalam botol. Tetapi penyingkiran itu berdasarkan pertimbangan politik. Perampasan bisa dilakukan oleh setiap orang. Kepastian hukum sudah bubar. Orang hidup di alam purba. Akhirnya, orang tidak punya hak lagi atas hidup dan badannya sendiri. Di negeri dengan penduduknya yang kekanak-kanakan, dengan penguasanya yang pongah dan manja itu, hasil sosial yang paling sah hanya penindasan. Perjuangan tidak bisa berjalan tanpa organisasi. Organisasi yang berani, cerdas, dan berwatak. Maka lahirlah Indisi Partij, Partai Hindia. Sebuah partai politik yang pertama-tama di Hindia. Sebuah partai dengan 3 serangkai Dewoger, Wardi, dan Ciptomangun. Budi Mulyo harus mempelajari ABC dunia modern sekarang. Modern bukan berarti tahu berbahasa Belanda saja. Budi Mulyo sebagai pendiri sekolah-sekolah dasar dengan nama yang sama, katanya adalah sebuah organisasi orang-orang Jawa, tapi justru tidak memasukkan bahasa Jawa dalam kurikulumnya. Raden Mas Mingke dibuang, syariat tidak mati. Bahkan sekarang telah ditemukan seorang pelajar baru. Dia bernama Mas Cokro. Kalau Mas Cokro ditangkap dan dibuang, akan muncul terpelajar baru lagi dan seterusnya. Seorang bocah berumur 16 tahun, bertubuh pendek yang beberapa tahun lalu masih melayani tamu-tamu VSTP dengan kelebihan karena telah membaca beberapa buku berbahasa Belanda dan berbakat pada bicara, telah memperlihatkan diri sebagai calon agregator yang tangguh. Bocah itu bernama Semaun. Dialah yang paling gencar dan paling kencang memperingatkan pada umum. Dari mulut si bocah itu pula, untuk pertama kali pribumi mengenal kata-kata sihir seperti imperialisme, kapitalisme, nasionalisme, internasionalisme. Bocah belasan tahun itu belum mengerti sepenuhnya arti kata-kata kesenangannya itu. Dari semua kegiatan pribumi itu, ternyata yang dianggap mahkota kegiatan adalah jurnalistik. Gejala baru ini berasal dari Mas Mingke. Ia pernah mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat. Ucapan lain dari si gadis Jepara, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekarang aku harus berhadapan dengannya lagi, sebagai penjemputnya, guru dan pribadi yang kukagumi. Kemudian datanglah hari itu, kapal KPM itu telah merapat. Dia akan kujemput sebagai kepiting yang telah aku gunting kakinya, dan yang telah terampas segala-galanya justru karena aku. Ia menunduk tak bicara sesuatu. Ia hanya hendak bertemu dengan kenangan masa lalu yang sudah tak tergapai lagi, hilang untuk selama-lamanya dari kenyataan, tetapi abadi dan terus mengganggu dalam ingatannya. Dia membelok ke sebuah gang, berjalan cepat-cepat, kepalanya menekuni bumi. Raden Mas Mingke berjalan lambat-lambat, mukanya pucat. Dari bawah keningnya, ia mencoba mengintip Gunawan, dan ia mengenalnya. Raden Mas Mingke mengangguk-angguk. Ia telah begitu kurus, hanya terbatuk-batuk, dan ia berkata, kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membuat kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membuat kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia. Di lingkungan Gunawan terdapat seorang dokter Jerman bernama Meinhard Meyerson, bahwa beberapa jam yang lalu telah datang seorang pasien peranakan Eropa
Ia mengeluarkan sebatang cambuk kulit dari balik mejanya. Pemuda perenakan Heropa itu menelempeng keras. Sigapnya, pemuda itu mengancamkan ujung belati pada arah jantung dokter. Dengarkan sekarang. Dalam beberapa jam ini, akan dibawa kemari seorang pasien pribumi. Awas, jangan periksa dia. Jangan obati dia. Katakan saja dia sakit perut, disentri. Tuhan akan selamat dan pasien itu akan mati. Atau bisa juga sebaliknya yang terjadi. Pasien itu hidup, atau Tuhan mati, atau yang lain. Kedua-duanya mati, atau kedua-duanya hidup. Pilihlah yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama yang paling baik, mengerti? Dokter itu memeriksanya, dan pemuda itu membantunya. Kemudian, pemuda itulah yang berkata pada Dr. Bernhard Meyerson, "Disentri yang sudah terlambat, bukan dokter. Tidak bisa ditolong lagi. Lebih baik bawa pulang kembali si sakit ini. Ia telah meninggal karena sakit perut yang mendadak." Aku akan berkukuh pada keterangan pemuda itu, bahwa benar ia telah terkena disentri. Kelak mungkin akan muncul seorang yang membantahnya. Tapi itu bukan perkara aku lagi. Pada waktu itu juga Pangemanan sudah pergi dari atas bumi yang fana ini. Dan tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Dari atas mejaku telah kuciptakan benang-benang gaib yang menghubungkan aku dengannya. Begitulah akhir hidup guruku, meninggalkan pada dunia hanya bekas-bekas jejak dan langkahnya. Ia pergi dalam kesepian. Dia telah pergi ke tempat kemana setiap orang akan dan sedang pergi. Aku tak ada nafsu untuk menanyakan apa sesungguhnya yang harus kuperbuat. Konsul Prancis itu berkata, "Begini Tuan, ia minta agar aku membantu ibunya tercinta, Madame Leboeuf, untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Raden Mas Mingke. Madame Leboeuf akan datang kemari. Aku akan menghadapi Sanikem, ibu rohani Mingke. Betapa pengecutku kalau aku pingsan di sini, dan lebih pengecut lagi bila aku menunda-nunda penyesalan persoalan ini. Cepat-cepat aku berdoa memohon perlindungan Bunda Maria, untuk mendapatkan Bunda Maria, untuk mendapatkan kekuatan secukupnya. Tentu, Madam. Hanya saja, Tuan Mingke telah meninggal." Ia pergi, dan aku mulai menulis tentang hari ini. Aku harus kuat. Aku belum rela kalau belum selesaikan semua ini. Aku rasai pikiranku jernih setelah minum air dingin dari babuku. Kepada Madame Sanikam Leboeuf, tak perlu sekiranya aku menjelaskan tentang yang selebihnya yang telah kulakukan itu. Madam, sebagai wanita yang arif bijaksana, dapat mengerti semuanya. Tentang kenyataan-kenyataan, cukuplah semua tertera dalam bekas catatanku rumah kaca ini, yang kuulangi menjadi surat untuk Madame Leboeuf dengan alamat konsul Perancis di Betawi. Madamlah hakimku. Bersama ini aku serahkan juga padamu naskah-naskah yang memang menjadi hakmu. Tulisan Raden Mas Mingke, anakmu kekasih. Terserah bagaimana Madam menggunakan dan merawatnya. Deposuit potentes decede et exaltavat humiles. Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan naikkan mereka yang terhina.